Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afifah Khatam Qur'ani atau bisa dipanggil Afifah. Kali ini saya tampil ditemani oleh rekan saya. Hai, saya Siti Aris Nabila, biasa dipanggil Nabila. Ya, jadi gimana Nabila kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Afifah. Udah, Afifah gimana? Alhamdulillah sehat juga. Gimana? Udah makan belum? Udah. Oke. Teman-teman yang dengar jangan lupa makan ya. Jadi kalau belum makan silahkan dengerin sambil makan biar gak sakit. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang psikologi positif. Nah, pertanyaannya itu, bisa nggak ya psikologi positif itu jadi pendekatan dalam intervensi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tuh harus tahu dulu apa itu psikologi positif. Jadi setelah kita tahu, baru kita bisa mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, yuk dengerin penjelasannya. Nah, pada pembahasan kali ini, Nabila dan Afifah akan membahas apakah psikologi positif bisa menjadi pendekatan dalam intervensi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba. Simak pembahasannya ya. Psikologi positif itu dalam Psikologi Today merupakan ilmu yang mengeksplorasi apa hal yang mungkin dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk dapat berkembang. Jadi dengan ilmu ini kita itu diharapkan bisa memupuk kebahagiaan, kekuatan, dan ketahanan agar hidup kita itu bisa lebih bahagia dan bermakna gitu. Nah, dari pengertian ini kita bisa simpulkan tujuan dari ilmu psikologi positif nih untuk mencapai atau mengungkap hal yang mungkin dimiliki individu agar bisa berkembang. Nah, kalau bahas psikologi positif, gak afdol kita kalau gak tahu siapa yang mendirikannya. Psikologi positif ini adalah turunan dari psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Martin Seligman pada tahun 1990-an. Prinsip psikologi positif menurut Martin Seligman yaitu mengembangkan teori tentang kesejahteraan untuk mengartikulasikan 5 elemen, yaitu emosi positif, keterlibatan, hubungan, makna, dan pencapaian. Nah, betul. Jadi selain 5 elemen tadi, psikologi positif ini juga didasari oleh 3 pilar. Itu ada pengalaman positif individu, sifat individu yang positif, dan institusi yang positif. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, itu pengalaman individu yang positif. Nah, ini mencakup pada emosi individu. Jadi seperti optimisme, kebahagiaan itu tercakup di dalamnya. Terus yang kedua ada sifat individu yang positif. Nah, ini nih merupakan hal-hal yang unik dari individu tersebut, contohnya seperti kreativitas. Yang ketiga itu ada institusi positif, jadi ini nih mewakili elemen yang mewakili individu tersebut, contohnya seperti gimana parentingnya atau sifat kepemimpinannya, itu termasuk ke dalam institusi positif. Jadi pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa kalau kita melakukan hal-hal tersebut yang positif tadi secara konsisten, itu bisa meningkatkan kebahagiaan kita setiap harinya. Nah, bicara mengenai pendekatan psikologi, nggak lengkap kalau nggak bahas intervensi yang digunakan. Intervensi psikologi positif merupakan perilaku sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan. Contohnya, yang pertama, latihan menuliskan 3 hal yang disyukuri. Yang kedua, latihan menghitung hal baik yang terjadi. Yang ketiga, meningkatkan pemikiran positif dalam diri individu. Lalu, dalam artikel Psychology Today yang berjudul The Use of Positive Psychology in Addiction Treatment yang ditulis oleh Constance Scarf, dia mengungkapkan bahwa dengan menggunakan psikologi positif, terapis dapat membantu para pecandu merencanakan dan percaya bahwa mereka dapat mencapai masa depan yang sebelumnya tidak dapat mereka impikan.
Selain itu juga pada website Granite, Mountain Behavioral Healthcare menulis mengenai The Power of Positive Psychology, Recovering from Addiction oleh Gregory Sturff, yang mana dalam tulisannya itu menyatakan bahwa studi tentang psikologi positif ini dan hubungannya dengan pengobatan kecanduan sudah terbukti revolusioner. Nah, berikut langkah-langkah terapi positif yang dapat teman-teman lakukan di rumah. Yang pertama, mengembangkan pleasant life atau hidup yang menyenangkan. Orang dengan penerimaan masa lalu yang baik dan memaafkan kegagalan yang buruk di masa lalu cenderung memiliki hidup yang menyenangkan. Hal itu membuat kehidupan yang sedang dijalankan dan yang akan dijalankan akan berjalan dan terencana dengan baik. Sikap positif dan optimis yang membangun diri orang tersebut yang membuat masa depannya lebih baik. Karena hal tersebut bisa membangun kepuasan dalam menjalani hidup pada orang itu sendiri. Yang kedua, mengarahkan engaged life atau hidup terikat pada kesibukan. Individu yang tidak memiliki kesibukan di masa lalunya, itu sebaiknya mencari kesibukan untuk mendapat kehidupan yang positif. Jadi dengan melakukan aktivitas akan mengembangkan hubungan intrapersonal dan interpersonal pada individu itu sendiri. Jadi dengan melakukan berbagai aktivitas yang positif, individu tersebut bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, membimbing pursuit of meaning atau hidup yang bermakna. Aktivitas untuk membimbing individu mampu memahami seluruh hal yang terjadi pada dirinya dengan cara terfokus menyikapi berbagai masalah yang ada dalam dirinya secara positif. Hal ini akan berdampak pada kemampuan individu tersebut membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi secara mandiri, tanpa ketergantungan orang lain maupun membantu orang lain untuk memecahkan masalahnya. Nah, ya betul. Jadi kesimpulannya, walaupun kita diterpa masalah, kita harus tetap selalu berpikir positif dan melihat dari sudut pandang yang lain kalau permasalahan yang datang tuh sebenarnya ada sisi positifnya. Jadi pikiran kita akan selalu berpositif thinking gitu. Nah, bener Pak. Kita kalau ada masalah jangan ambil sisi satunya aja, kita harus lihat di sisi satunya lagi. Iya, jadi kalau kata bukunya Kartini, habis gelap Terbitlah terang. yang mana kita setiap hal yang terjadi itu akan ada selalu sisi terangnya. Jadi teman-teman, dalam kehidupan ini walaupun banyak kejadian buruk menerpa, kita nggak boleh berlarut-larut di dalamnya. Kita harus berpikir positif, kita harus bersikap positif, kita harus tetap berjalan karena hidup ini akan terus berjalan. Life must go on. Betul. Sekian penjelasan dari kami. Saya Afifah Khatam Qur'ani dan Saya Siti Adis Nabila. kami pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram dan YouTube official BNNP Sumbar di @humas_BNNP Sumbar. Bye. Dadah.